سنبدأ بإذن الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل القرآن والسنة للأمة ومن تمسك بهما يبتعد عن الضلالة. ثم الصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أما بعد، إخوة الفضلاء حفظكم الله جميعا. كيف حالكم في هذا اليوم؟ Alhamdulillah, Nabi Khair. ما شاء الله. ليلتكم سعيدة. سعيدة مباركة. ما شاء الله، بارك الله فيكم. فربما تذكرت هذه الإجابة. فأيها الإخوة حفظكم الله جميعا، في هذا اليوم سنبدأ إن شاء الله تعالى تعلم لغة العربية بإذن الله تعالى. وقبل ذلك فنبدأ المناسبة الغالية في هذا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. من منكم يفهم كلامي بعد أن تعلمتم العربية تقريبا شهر ونصف. Siapa yang paham perkataan saya tadi ketika berbicara bahasa Arab? Samar-samar Ustaz. La ba'sa bidzalik, enggak apa-apa. Saya teringat ya, tadzakartu dzikrayatan atau tadzakartu qissatan, saya teringat satu kisah. Fahadil qissah ta'ti min ustadi. Faqala lana عندما كنا طلابا في المستوى الأول في القسم الإعدادي اللغوي في معهد العلوم الإسلامية والعربية di Jakarta. Jadi saya keinget satu kisah dari salah satu syekh ketika itu kuliah di Libya semester 1 awal pertama kali di Fakultas I'dad. Ya, masih mahasiswa baru banget. Baru tahu Libya itu apa segala macam. Faqala lana fil bidayah la nata'allamul arabiyyah wa innama satastami'una kalami bil arabiyyah, kata dia. Jadi pertama kali dia bilang, ya kita nggak langsung belajar bahasa Arab. Tapi yang dia minta adalah tolong dengarkan perkataan saya ini dengan bahasa Arab. Hunakal farq bainal istima' was sama'. Man minkum ya'rifu hataini kalimataini ma'nahuma. Man minkum ya'rif. Siapa yang tahu arti kata istima' dan as-sama'? Jadi bahasa Arab, kalaupun kita dengar sama pendengaran, berbeda dengan istima'. Nah, ada yang tahu nggak artinya? Soalnya Ya, nanti sama bunyinya tapi beda artinya gitu ya, Ustaz. Oke, bagus jawabannya. Ijabatuki mumtazah, lakinna fiha yani iskal. Ya, ada yang membuat dia tuh jadi sama, padahal dia beda jauh. Tapi jawabannya sudah bagus. Mendengarkan dan didengarkan, Ustaz. Rubbama mumtazah. Ijabatuki kadzalika jamila wa mumtazah, lakinna fiha kadzalika iskal. Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan ini ya motivasi buat belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di kelas takhusus ya. Pada kelas takhusus saya akan membahasnya lebih dalam lagi insya Allah. Al-farq bainal istima' was sama' huwa ammal istima'. Kalau istima' artinya adalah seseorang itu mendengarkan perkataan seseorang. Ya boleh ditulis ya buat pelajaran juga boleh buat apa namanya mengetahui sakofah bahasa Arab. Istima' itu kan dari kata istama'a, yastami'u. Makanya kalau kita dengar bunyi hadis
Wa idza quri'a alaikumul qur'ana fastami'u, atau hadis atau ayat kalau nggak salah itu ya. Fastami'u lah. Ada kata istima. Apa itu istima? Istima itu artinya adalah orang mendengarkan perkataan yang berbicara dan diresapi di dalam kepala dan difahami dengan makna. Jadi dia dengar, mendalami, dan memahami, serta mengaplikasi. Putus-putus ya. Saya gimana nulisnya ini ya? Saya coba, nanti insya Allah ada recordingnya ya, kalau nanti mudah-mudahan dimasuk YouTube bisa nonton lagi. Perbedaan istima, ya saya ulangi lagi, seseorang mendengarkan, memahami, dan mendalaminya. Ya, jadi orang-orang itu dia dengar, kemudian dia paham, terus dia mendalami maksudnya tersebut. Itu istima. Makanya Bu, kalau nanti sudah mendalami bahasa Arab, kalau ya saya pun masih belajar juga lah. Setidaknya kita mengetahui apa perbedaan kata di hadis ini atau kata di ayat ini. Sama contoh ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau Ibu dengar, sering dengar ya kalau belajar tajwid, kata para ustadz-ustadz di ilmu tajwid itu kan gini, warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud dari kata tartil di sini? Kalau dipahami secara dalam, maksudnya adalah orang ya, itu ketika belajar melantunkan suara. Yang namanya tartil pasti ada suara. Nah, itu kurang lebih gitu. Makna sisi lainnya. Sama juga misalnya kata takut ya, ada lagi dalam bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata yang di mana sepintas sama tapi maknanya berbeda. Nah, ini butuh pendalaman yang sangat luar biasa. Tadi kan kata istima ya, istima itu mendengarkan, kemudian dia itu memahaminya dan mendalaminya, itu kata istima. Kalau as-sama itu artinya cuma dengar doang. Contohnya bagaimana ya? Al-misal endama istama'at istama'atil mar'ah kalama ukhtiha endama ishtakat an syai'in atau endama ishtakat an mas'alatin fi nafsiha. Ini tuh kalau ada ibu-ibu curcol sama ibu-ibu yang lain. Ini ibu A, ini ibu B. Ibu A curcol sama ibu yang B. Tapi ibu A yang bilang, oh gitu ya. Oh, padahal dia nggak paham. Cuman dengerin aja. Hadal makna hadhil mustalah, hadal mustalah yusamma bi as-sama. Ya, jadi katanya adalah as-sama. Falidzalika insyaallah taala rubbama ba'da intihai hadal barnamij fahadal barnamij litashji'i tullab fi ta'allumi lughatil arabiyyah. Ya. Agenda kita yang sudah hampir 2 bulan ini sejatinya adalah memotivasi semangat. Kama qultu lakum ta'allamtul arabiyyah takriban 15 sanatan. Saya belajar bahasa Arab baru kurang lebih 15 tahun. Jadi yang 15 tahun saja masih berharap masih belajar, Bu, ya. Mudah-mudahan yang baru 2 bulan atau baru mencoba sebulan, mudah-mudahan tidak putus asa dan tidak putus semangat. Falidzalika insyaallah fi hadzal yaum fil munasabatil ghaliyah sanabda biidznillah taala ba'da an qara'na al-basmalah sanatanawalu biidznillah taala kitab bi muqarrar takallam. Fa sanastamilu hadzal kitab fil mujallad ats-tsalits. Fa launuhu madza yusamma hadza? Rubama qad yamil ila al-ahmar. Ya, sedikit condong ke merah-merah warnanya. Ya, Al-Mujallad Ats-Tsalits. Kita akan pakai buku yang jilid yang ketiga. Fa antum al'an ma'i satata'allamuna insyaallah taala an takwini al-jumlah. Insyaallah hari ini ibu-ibu kita akan membahas yang namanya takwinu jumlah. Bukan kawin, Bu ya, tapi takwinu al-jumlah. Apa itu takwinul jumlah? Takwin artinya nyusun. Ya, jumlah kalimat. Jadi Bu, uniknya bahasa Arab gini Bu. Indonesia kata itu kan misalnya bangku, kursi itu kan kata. Kalau kalimat ini bangku, ini Budi,
ini Bapak Budi, itu kalimat. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kalimat yang di bahasa Indonesia itu artinya adalah kata. Jadi maksudnya gini, kalau orang Arab bilang kalimah, ma makna kalimah? Kalimah artinya adalah kata. Tapi kalau kalimah yang dimaksudkan oleh orang Indonesia adalah dia susunan dari kata-kata. Namanya kalimat, itu di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab, kalimah artinya adalah kata. Terus kalau kalimat dalam bahasa Arab apa? Namanya adalah jumlah. Ya, kalimat dalam bahasa Arab, maksudnya kalimat, kan kalimat bahasa Indonesia nih. Apa maksudnya di bahasa Arab? Di bahasa Arab maksudnya adalah jumlah. Jumlah artinya adalah kalimat. Susunan kata-kata dijadikan satu. Maka yang kita akan bahas hari ini adalah takwinul jumlah. Fatakwinul jumlah sata'rifuna jayidan wa satata'ammakuna kadzalika jayidan wa satujiduna hadhihi al-masail jayidah idza ijtahadtum wa idza hawaltum al-muhadatsah wal muhawalah bil arabiyyah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir mungkin hari ini ingin bisa ya menyusun kalimat kayak ini Bapak Budi dalam bahasa Arab apa? Itu bisa terjadi kalau dengan serius. Nah, insya Allah ibu-ibu, baina aidina kitab muqarrar takallam al-mujallad as-salis. Arjukum an takhudhu kutubakum. Saya berharap mudah-mudahan yang hadir hari ini membawa bukunya. Faftahu safhata samaniyah. Ya, tolong dibuka halaman yang ke-8. Faftahu kutubakum safhata samaniyah. Ya, safhata samaniyah. Safhata samaniyah fiha as-safhatu as-samaniyah fiha as-safhatu as-samaniyah fi hadzal kitab sanata'allamu an takwinil jumlah. Walakin qabla dzalika ana sa'ubayyin lakum hadhihi al-masail al-mawjudah ladaikum. Sebelum saya lanjut, saya akan membahas sesuatu yang ada di sini. Yang pertama, di sini digambarkan di halaman yang ke-8, Bu. Yang akan kita bahas hari ini adalah halaman ke-8. Jadi nanti ibu-ibu ada tugasnya adalah buat susunan kata jadi kalimat. Budi kata, meja kata, makan kata. Di itu kan kalau ini ada semacam bahasa Arab tuh huruf. Ya, tapi kalau di Indonesia tuh apa tuh? Kata bantu gitu ya. Misalnya Budi makan di meja. Apa bahasa Arabnya? Nah, ibu-ibu nanti boleh searching di Google ataupun cari di kamus ataupun boleh lihat di buku-buku yang ada di metode metode Takallam biar nanti lebih lancar lagi dalam membuat jumlah mufidah. Jadi ibu-ibu, saya juga melakukan hal demikian ketika belajar bahasa Arab. Jadi kalau salah, saya ingatkan sudah biasa. Bahkan saya dulu pernah berbicara sama orang Arab di puncak, panjang lebar, 10 menit saya ngomong, ternyata syekhnya cuman habis itu geleng-geleng kepala. Kata syekhnya, antum ngomong apa? Jadi gitu kurang lebih. Kenapa? Karena kita sedang berusaha bagaimana berbicara bahasa Arab dengan gaya Arab. Nanti kalau ibu sudah masuk fase bisa bahasa Arab, itu nanti ibu masuk fase bisa berbahasa Arab, tapi belum bisa berintonasi Arab. Nanti kalau terus belajar dengan orang-orang yang dia mahir berbahasa Arab dan intonasi Arab, baru disitulah akan lahir kemahiran kita masing-masing. Dan itu tanpa disadari kalau ternyata niatnya serius. Insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Al-an iftahu kutubakum safhata samaniyah fanzuru ila al-kalimat atau ila al-jumal al-mufidah yakni fawqa al-waraqah. Ya, lihat di atas kertas itu ada susunan kata-kata. Al-ula, al-jumlatu al-ula bil arabiyyah. Maktubatun al-jumlatul ula maktubatun bil arabiyyah. Kalimat yang pertama itu tertulis dengan bahasa Arab. Fal jumlatu tsaniyah maktubatun bil indonesiyyah. Ya, yang jumlah yang kedua itu tertulis dengan bahasa Arab. Al-an taqulu lakum amsilatu tatwiril jumlatil ismiyah. Apa itu? Contoh pengembangan jumlah ismiyah. Jadi yang kita bahas ini ada namanya jumlah ismiyah. Ya, isim itu contohnya gini.
Budi, meja, Muhammad itu isim. Simpelnya gitu, Bu. Nanti kalau lebih dalam lagi kita masuk ke kelas takhusus, insya Allah. Ya, mudah-mudahan segera launching April atau Mei. Tapi yang kita bahas, apa itu isim? Isim yang cukup Ibu tahu adalah isim itu ada budi, ada meja, ada kursi, itu semua isim. Buku isim. Simpelnya gitu. Peci itu isim. Apalagi jilbab yang ibu-ibu pakai isim. Kata kayak mirip kata benda ya. Isim. Ya, betul. Kurang lebih kata benda, ada orang, kata benda, kemudian tempat itu isim. Rumah itu isim. Ya, simpelnya sekarang Ibu tanamkan di kepala kita masing-masing, rumusnya adalah rumah itu isim. Ibu-ibu isim. Bapak-bapak isim. Ya. Jangan semua diisimkan, Bu, ya, tapi yang salah satunya adalah rumah, bapak-bapak pergi ke pasar, isim. Oh, bukan isim, itu beda lagi. Tapi kalau saya bilang, bangku, itu adalah isim. Meja, itu adalah isim. Berarti kata benda. Muhammad, anaknya misalnya Ahmad, atau Fatimah, atau Aisyah. Nah, di situ berarti itu isim. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu adalah isim. Nah, kemudian Bu di sini Umdatul Kalimah, ya. Pendalaman kalimatnya di sini dalamnya ya di sini ada kata al-jawalu wasilatun. Disebutnya fikrah asasiyah. Jadi nanti ibu-ibu pahami dengan baik, boleh bertanya karena ini tugas ibu-ibu nanti buat jumlah mufidah. Dan kalau bingung Bu, saya insya Allah ada di grup ibu-ibu. Kalau misalnya saya kadang kurang balas, japri nggak apa-apa. Saya insya Allah sangat mendukung sekali program ini, ya makanya saya memberanikan diri buat mengajar ya di program ini karena saya berharapnya bisa murojaah kemudian bisa berbagi karena di sini masya Allah bagi saya adalah sesuatu yang bagus apalagi bahasa Arab dan niatkan Bu ya saya pernah bilang di awal niatkan belajar bahasa Arab ini karena Allah Subhanahu Wa Taala nanti Bu kalau Ibu bisa bahasa Arab dengan waktu yang singkat itu enak Bu Ibu kalau buka Quran enak adik-adik kalau buka Quran enak ya bacanya nggak sembarangan lagi Qur'annya bacanya gitu karena sudah tahu artinya ya bukan alhamdulillahirabbil alamin bukan ya kalau misalnya baru belajar pemula mungkin nggak apa-apa tapi kalau sudah paham ya nanti insya Allah akan lancar lagi biidznillah ta'ala oke berikutnya di sini al-jawalu wasilatun ya artinya adalah jawal ini kan dalam bahasa Arab artinya handphone ya al-jawal handphone. Wasilah itu artinya bahasa Indonesia wasilah. Ya. Wasilah itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Wasilah juga sih artinya. Kalau bahasa Indonesia bakunya itu sarana kali ya. Sarana. Ya. Sarana. Kalau bahasa Indonesia bakunya adalah sarana. Di sini kan nggak ada nih Ibu tulis. Jawal artinya adalah handphone ya. Atau alat komunikasi ya. Wasilah itu sarana. Ya, wasilah itu sarana. Dalam tanda kurung di situ fikratun asasiyah. Maksudnya di sini adalah pemikiran dasarnya awalnya. Jadi kita bahas al-jawalu wasilah itu sudah jumlah mufidah, sudah kalimat yang sempurna. Handphone itu adalah sarana. Sempurna nggak Bu kira-kira Bu? Ya, sempurna. Misalnya saya bilang gini Bu, handphone adalah, terus saya pergi dulu ke Monas gitu. Ini orang nunggu jawaban saya. Kan nggak sempurna, betul nggak Bu? Ya. Akhi, handphone adalah itu orang udah gini. Saya ke Monas dulu gitu misalnya. Nah itu nanti nggak sempurna, jadi aneh jawabannya. Ini orang ngomong apa sih handphone apa gitu. Jadi dia mikir. Nah tapi kalau akhi al-jawalu wasilatun. Ya abi, ya ummi, ya ukhti, al-jawalu wasilatun. Ah udah tahu. Wahai saudaraku, wahai bapakku, wahai ibuku, wahai anakku. Handphone itu adalah sarana. Handphone itu adalah wasilah. Udah tenang orang. Ya. Sama kayak ibu-ibu bilang. Ibu-ibu sekalian, hari ini. Terus ibu pergi dulu misalnya belanja ke pasar. Itu ibu-ibu udah nungguin tuh. Nah, itu hari ini apa maksudnya? Nah, ini kan belum sempurna. Maka bukan disebut dengan jumlah ismiyah ya dan juga jumlah yang sempurna. Nah, di sini kalau ibu lihat yang pertama ada bil idofah. Apa itu bil idofah? Ibu-ibu bisa lihat keterangannya di halaman 9 ya.
Bil idhofah itu Bu gabungan dari dua isim atau dua kata. Contohnya Muhammadun Talib. Tapi apakah maksudnya itu? Bukan. Jadi misalnya contohnya di sini disebutkan ya wasilatut ta'limi. Ya. Wasilatut ta'limi. Kalau mudhof ilaih Bu, kalau misalnya ada harokatnya di sini, biasanya terakhirnya itu nggak ada tanwinnya, Bu. Coba Ibu-ibu lihat di halaman 9 itu yang saya bacakan wasilatut ta'limi. Kalau Ibu-ibu lihat wasilatut ta'limi atau Bapak-bapak lihat, adik-adik lihat, di situ kan wasilatu, tu-nya itu ada tanwinnya enggak? Kan nggak ada di situ. Nah, di situ berarti ciri-ciri mudhof ilaih. Dia ada dua kata. Kata yang pertama itu tidak ada tanwinnya. Kemudian yang kedua, kata yang kedua, bawahnya harokat akhirnya itu pasti kasroh. Wasilatu ta'limi. Jadi wasilatu kata yang pertama, bukan tanwin. Terus dia pakai harokat domah saja. Kata yang kedua rata-rata pakai alif lam, kemudian di akhirnya itu ada kasroh. Wasilatut ta'limi. Nah, Tadi ciri-ciri apa, Ustaz? Ini idhofah, ciri-ciri idhofahnya. Ya. Kayaknya butuh whiteboard Kata ya. yang kedua bagaimana, Ustaz? Ya, Bu. Kata yang kedua tadi apa? Kata yang kedua ta'lim, di halaman 9 Bu ada. Ta'limi. Itu Yang di situ nggak ciri-ciri. ada. Ya, yang kanan. Halaman 9, yang kanan yang atas, yang Kasroh, media pembelajaran. Kasroh. Ya. Ada Saya kasroh. buat gini Bu ya. Ya kasroh betul. Gini Bu misalnya. Wasi kalau nanti tak khusus tuh mudah-mudahan ada belajar ini ya, imla dan khot. Itu ada kaidahnya juga penulisannya, Bu. Saya belajar itu 2 tahun. Wasilatut ta'limi. Kalau ibu-ibu lihat, kan kata yang pertama. Ini Bu kata pertama. Di sini disebutkan gabungan dua isim. Ini isim yang nomor 1. Saya buat Bu, ini isim yang nomor 2. Bentar. Ini isim nomor 2. Kebaca Bu ya. Kalau ibu-ibu lihat di whiteboard yang saya buat, di situ ada, saya tulis angka 1, itu isim yang pertama. Saya buat angka 2, isim yang kedua. Isim yang pertama itu biasanya ditandai nggak ada tanwin. Dia biasanya harokatnya dhammah atau fathah, atau fathah atau dhammah atau fathah saja. Wasilata, wasilatu. Nah, bukan wasilatan at-ta'limi. Itu nggak akan pernah ada. Tapi wasilatat ta'limi atau wasilatu ta'limi. Isim yang kedua rata-rata ditandai. Yang nomor 2 nih Bu, yang saya garis 2, itu ada alif lamnya rata-rata. Tapi biasanya ada juga yang enggak. Nah, yang ketiga, harokat akhirnya kasroh. Ibu-ibu boleh screenshot nih yang saya buat nih. Ini buat mengetahui. Aduh, whiteboard-nya kecil Bu ya, karena pakai HP. Sudah di screenshot belum Ibu-ibu? Ini tanda yang pertama, ini tanda yang kedua, ini tanda yang ketiga. Ya, wasilatut ta'limi. Atau ibu-ibu boleh tandain di bukunya. Ya, yang ada tu-nya tandain 1. Itu ciri-ciri idhofah ya. Kata yang pertama itu Bu, yang pertama ini nih Bu, itu disebut namanya mudhof. Ya. Artinya sandang. Bahasa Indonesianya itu sandang. Dan yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih. Sandang mudhof. Mudhof ilaih yang menyandang, ya. Jadi misalnya gini, rumah Muhammad atau rumah Ahmad atau mobil Ahmad bagus,
Apa bahasa Arabnya? Mobil Ahmad bagus tuh. Kita kan sering nyebut misalnya. Atau hafalan misalnya kayak kita misalnya punya anak atau punya adik yang ada di sekolah Quran. Hafalan Muhammad bagus tuh gitu. Apa bahasa Arabnya? Hifzu Muhammadin jamil. Hifzu Muhammadin jamil. Ya. Dan terakhir itu boleh kasrotain atau boleh kasroh saja. Ya, tergantung dilihat. Kalau dia kasroh, rata-rata ada alif lamnya. Makanya saya baca tadi wasilatut ta'limi. Kalau nggak ada alif lamnya, maka dibacanya wasilatut ta'limin. Nah, kurang lebih gitu, Bu. Kurang lebih gitu, Bu ya. Oke. Kita balik lagi. Nah, terus Ibu lihat di situ ada yang kalimat berikutnya dauratu takallam. Ya. Artinya bahasa Indonesianya apa, Bu? Dauratu takallam di buku Ibu-ibu halaman 9. Kursus Apa artinya? takalam. Dauratu takallam apa artinya, Bu? Kursus takalam di sini. Kursusan takalam. Ya, betul. Di sini ada apa nih, Bu, yang bawahnya? Sayyaratul Ustazi. Ibu kasih harokat, Bu ya. Tadi saya baca dauratu takallamin. Terakhirnya dikasih kasrotain. Yang tadi saya bilang, Bu, kalau nggak ada alif lam, maka dia jadi kasrotain atau fatatain, tergantung penggunaannya. Pemahamannya cukup sampai situ dulu. Kalau ada alif lam, terakhirnya pasti kasroh. Nggak ada kasrotain. Kayak tadi saya bilang, wasilatut ta'limi. Nggak mungkin wasilatut ta'limin. Mustahil. Tapi wasilatut ta'limi. Nah, yang berikutnya tadi yang sayyaratul ustazi. Sayyaratul ustazi. Artinya adalah mobil ustaz. Misalnya ibu bilang, ada nih ustaz nih misalnya, Masya Allah ya, dikasih mobil baru Ferrari misalnya. Sayyaratul ustazi jamilah. Mobil ustaz ini bagus banget. Nah, misalnya gitu. Misalnya itu, Bu ya. Berikutnya, Bu, tadi kan sudah memahami susunan idofa ya, yang jenis yang pertama. Nanti ibu-ibu tinggal buat ya, nanti saya coba minta beberapa dari ibu-ibu misalnya buat jumlah mufidah bebas ya. Kira-kira yang susunan idofah sudah pahamkah atau ada yang mau perlu ditanyakan? Silakan, Bu, yang bertanya. Contoh lain, Ustadz, biar paham contoh lain. Contoh lain saya buat ya. Misalnya buku, misalnya Ibu Fitriah. Buku Fitriah. Kitabu Fitriyatin. Oh, Nah, saya buat nih, Bu ya. Mudah-mudahan di whiteboard-nya kelihatan, Bu. Nah, ini, Bu ya. Kitabu. Alifnya nggak pakai kaidah. Kitabu. Kalau ibu namanya Fitri, itu bahasa Arab pakai tok, Bu ya. Karena dari kata fitrah. Fitriyah. Fitriyatin. Nah, apa artinya Kitabu Fitriyatin? Buku Fitriyah. Coba Ibu lihat, isim yang pertama ada domahnya nggak, Bu? Ada. Ada. Berarti ciri idofah, Bu ya. Namanya tadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Yang kedua, ada kasrotainnya nggak, Bu? Ada. Ada, itu ciri idofah yang kedua, namanya mudhof ilaih. Karena nama ibu nggak ada al, maka di belakangnya pakai tanwin. Fitriyatin. Tapi kalau nama ibu Fitriyah pakai al, misalnya al, maka bacanya adalah dibacanya al-fitriyati. Nah, karena pakai al. Maka ini saya hapus. Bukan al-fitriyatin, tapi al-fitriyati. Misalnya nama ibu Kitabul Fitriyati. Karena di situ ada alif. Karena di situ ada alif lam.
Nah, kurang lebih ya di situ kalau ada alif lam kitabul fitriyati. Saat ini pemahamannya cukup sampai situ. Saya kasih tahu seperti itu buat nanti ibu-ibu memudahkan nanti dibuat di rumah tugas masing-masingnya ya. Oke, yang berikutnya yang kedua ada naat. Apa sih naat? Ya, naat itu adalah kata yang menerangkan kata sebelumnya dengan menerangkan sebagian sifat dari yang sifat-sifatnya. Ya, naat artinya adalah sifat. Ya, Bu ya. Ibu tulis. Boleh di atas itu kan ada tulisan naat. Ibu kasih tanda kurung nih di sini nih. Nih, di atasnya ini naat artinya sifat, ya, artinya sifat. Nah, di sini ada kata man'ut. Man'ut itu adalah kata yang disifati. Contohnya gimana? Misalnya, ya, Ibu Fitriah pinter. Apa bahasa Arabnya? Atau bukan gitu? Misalnya, Ibu Fitriah hebat. Apa bahasa Arabnya? Fitriyatun mumtazah. Fitriyatun. Oh, pakai itu. Mumtazah. Contohnya gitu, Bu ya. Nah, kita lihat contoh yang ada di buku. Nah, sebelah kanan ya, itu disebutkan al-ustadu al-jamilu. Ya, emang udah tahu aja nih bukunya ya. Nggak disebutin lagi. Nah, gini bukunya. Udah pengertian bukunya ini, Bu ya. Masya Allah ini. Masya Allah ini bukunya udah pengertian ya. Jadi di sini Bu, al-ustadzul jamilu. Oke, kita bahas Bu ya, biar Ibu nanti paham. Coba Ibu lihat di situ al-ustadzu ya, saya buat deh di whiteboard ya, mudah-mudahan dilihat ya. Al-ustadzu. Al-jamilu. Kalau jelek maaf ya, karena nulisnya pakai jari ini. Biasanya pakai ada pulpennya. Terus spidol. Nah, coba ibu-ibu lihat nih, Bu. Ya. Al-ustadzu. Tadi saya bilang apa, Bu? Kalau ada alif lam, nggak boleh pakai Tanwin. tanwin, Bu ya. Nggak boleh pakai tanwin. Coba ibu lihat. Ibu lihat nih. Al-ustadzu. Di sini domah tain atau domah, Bu? Domah. Nah, coba ibu lihat terakhir al-jamilu. Terakhirnya domah atau domatain? Domah. Domah. Berarti Bu, yang kedua nih ciri-cirinya Bu, ada alif lam nggak Bu? Di ustaz. Ada alif lam. Di al-jamil ada alif lam nggak Bu? Ada. Ada Bu ya. Berarti Bu, yang namanya naat dan man'ut. Naat yang mana Ustaz? Naat yang ini Bu. Ini namanya naat ya. Yang ini dalam bahasa Arab namanya man'ut. Ibu tulis Bu, boleh di bukunya. Pakai bahasa Arab lagi. Kebiasaan bahasa Arab kan. Man'ut Bu ya. Sudah ditulis belum Bu? Udah Ustaz. Ya, yang Ustaz itu dalam bahasa Arab man'ut. Apa man'ut Bu? Bahasa Arabnya artinya tadi Bu? Kata yang disifati. Ya. Kalau naat apa Bu? Naat Bu? Kata yang sifat. Kira-kira kalau gantung sifat bukan Bu? Ya. Ya, kalau Ustadz itu kira-kira kata yang disifati bukan? Iya. Nah, kalau sifat dan disifati biasanya ciri-cirinya sama. Oke, kita balik lagi. Tadi ada alif lam di Ustadz, ada alif lam di Jamil. Sama nggak Bu? Sama. Kemudian terakhirnya domah di Ustadzu. Di Ustadzu al-Jamilu ada domahnya. Sama nggak Bu? Sama. Ya, berarti itu adalah naat dan man'ut. Bisa gini juga, atau misalnya anak ibu namanya Muhammad. Ya, Muhammadun Jamilun. Nah, kenapa Ustaz kok Muhammadun Jamilun? Karena di situ nggak ada alif lam. Ya. Jadi ini buat memudahkan ibu-ibu ya. Contoh lagi misalnya, ya ada Ibu Dewi di sini. Misalnya Ibu Dewi misalnya berbahasa Arabnya bagus ya.
Bahasa Arab yang bagus adalah jayyid. Ya. Tapi di sini kalau misalnya buat Ibu Fitri bagaimana caranya? Karena Ibu Fitri ya perempuan, maka ditambahkan tak marbutoh. Misalnya Dewi Jayyidah. Nah, Fitriyah Jayyidah. Kalau laki-laki Rizki Jayyid. Nah, jadi kurang lebih gitu, Bu. Jadi di bahasa Arab itu laki-laki perempuan ditandai dengan apa? Salah satunya adalah ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Jadi kalau buat jumlah mufidah nanti misalnya nama anak ibu misalnya Aisyah atau Fatimah misalnya, ya. Misalnya Aisyah Jamilun, wah salah. Ya. Karena nggak ada tak marbutohnya. Tapi kalau misalnya Fatimah Jamilah, ya, Fatimah itu cantik sekali misalnya. Nah, itu ada tak marbutoh, ya. Menggunakan tak marbutoh Jamilah. Nah, ada taknya. Ya, jangan sampai salah, Bu. Nanti nyebutin misalnya Aisyah cantik banget, ya. Aisyah Jamil, berarti ganteng, bukan cantik, Bu, karena nggak ada tak marbutohnya. Dalam bahasa Arab kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini contoh berikutnya, Bu, ada al-manazaratu al-qatariyatu wasilatut ta'limi. Al-munazaratul qatariyatu wasilatut ta'limi. Apa artinya, Bu, di sini, Bu? Debat Qatar Debat Qatar adalah media adalah media pembelajaran. pembelajaran. Nah, betul, Bu. Di sini nih, ini yang simpelnya lagi nih. Yang simpelnya lagi, at-talibu al-karimu. Al-karimu. Sama nggak, Bu? Kalau Ibu lihat ciri-cirinya? Sama. Dua-duanya. Berarti Ada dia, alif lam, ingat, ya. Bu, ya, berarti dia naat dan Man'ut. man'ut. Nah, naat dan man'ut. Mudah-mudahan naat dan man'ut ini bisa dipahami. Yang ketiga, Bu, berikutnya. Di sini ada inna wa akhwatuha. Ya. Inna itu dari artinya adalah sungguh. Wa akhwatuha maksudnya adalah inna dan saudara-saudaranya inna. Jadi inna itu punya saudara, Bu. Ya. Jadi bukan ibu-ibu doang yang punya saudara dan saudari. Jadi bahasa Arab juga banyak saudaranya, Bu, ya. Jadi mereka saling bersaudara satu sama lainnya. Ya. Jadi kurang lebih gitu, Bu. Bahasa Arab juga banyak saudaranya di sini, Bu, ya. Jadi inna wa akhwatuha. Ya, inna dan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Kita kenalan yuk. Ya. Tadi ada inna. Inna artinya sungguh. Inna ini, Bu, ya. Rata-rata dimulai di awal jumlah. Kalau Ibu lihat di ayat innallaha itu di ayat-ayat itu biasanya kata-kata yang baru. Biasanya kalau Ibu lihat sebelum kata innallah ada alamat waqaf, qola atau shola atau jim, ya. Itu baru setelahnya innallah, ya. Tapi kita nggak bahas itu secara dalam, sampai situ aja dulu, takut pusing nanti, ya. Karena kalau dibahas secara dalam artinya adalah inna ini permulaan awal kata. Permulaan awal kata. Lalu berikutnya ada anna. Nah, anna ini biasanya digunakan di tengah-tengah percakapan. Nah, nanti bagaimana, Ustaz? Ya, nanti kita lihat di sini contohnya ada, ya. Aman, Bu. Di sini ada contohnya, insya Allah. Kalau misalnya nggak ada, Ibu boleh lihat Quran. Tinggal Ibu ketik di Android, anna. Oh, itu muncul semua. Nah, ntar di situ banyak muncul semua. Inna dan anna artinya sama, sungguh. Ya. Terus laita. Laita ini, Bu, laita ini artinya adalah harapan palsu. Ya. Artinya adalah harapan palsu. Contoh, di surat apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Ada di Quran? Sering nih anak-anak Ibu hafalin, atau adik-adik sering nih ngafalin. Surat An-Naba. Surat An-Naba. Ya laitani. Nah, atau surat lain ini juga boleh, tapi yang masyhur ya laitani kuntu turaba. Nah, ya laitani kuntu turaba itu berada di surat An-Naba. Lalu berikutnya, Bu, ada lakinna. Apa artinya lakinna? Lakinna artinya adalah akan tetapi. Ya, artinya adalah akan tetapi. Di sini ada la'alla. Nah, la'alla ini, Bu, lawan kata dari laita. La'alla ini adalah harapan yang asli. Nah, jadi kurang lebih gitu. Contohnya di Al-Quran ada nggak? Ada, Bu.
Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum. Nah, kalau dibahas tafsir secara dalamnya, maka ini membutuhkan waktu yang sangat dalam, Bu ya. Waktu yang sangat lama sekali. Ibu-ibu udah ngantuk soalnya kayak ini. Nah, la'alla. Lalu ada di sini ka'anna. Apa artinya ka'anna? Ka'anna ya dalam bahasa Arab artinya seakan-akan. Jadi biasanya kalau ibu-ibu suaminya habis gajian, wahai suamiku, seakan-akan engkau ya hari ini terlihat tampan, ya pakai ka'anna tuh, Bu. Ya zauji, ka'annaka jamilun. Wah, itu suaminya langsung ngeluarin isi dompet semua itu ya. Ya, itu biasanya udah ketahuan gitu. Artinya apa? Ya, wahai suamiku, kamu keren sekali kelihatannya, misalnya gitu. Atau misalnya anaknya ternyata hafalannya hebat banget. Ya apa namanya? Ya ibni, wahai anakku, ka'annaka ustadun, ya. Kamu seakan-akan kayak ustad. Kenapa? Karena hebat banget bisa jabarin ini itu misalnya gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Bu ada keterangannya, menasabkan mubtada menjadi isimnya. Nah, merafakan khobar, khobarnya inna. Contohnya Bu, yang di sini Bu, innallaha ghafurun. Kalau innanya Ibu hapus, maka Ibu boleh tulis di bawah. Ya kan kosong di kotak yang bawah. Kalau innanya nggak dipakai, bahasa Arabnya Allahu ghafurun. Tapi kalau sudah pakai inna, jadi innallaha. Yang tadinya dia pakai doma, jadi pakai fathah. Ibu boleh tulis nih di bawahnya sini perbedaannya. Kalau nggak ada inna, maka dibacanya adalah Allahu ghafurun. Tapi kalau sudah pakai inna, innallaha ghafurun. Nah, jadi kurang lebih gitu Bu ya. Kurang lebih gitu Bu. Terus langsung berikutnya di sini ada namanya itu adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul itu adalah yaitu setelah isim mausul harus ada silah. Isim mausul itu isim kata yang dimana bersambung, ya, yang disambung, yang ada ya di sini harus ada silah, harus ada sambungannya, yang ada domir atau mengandung domir yang kembali pada isim mausul, ya. Contohnya Bu, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Bu Ibu garis bawahi alladzina itu adalah isim mausul. Ibu garis bawahi Bu. Alladzina itu di situ dan Bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, alladzina itu adalah isim mausul ya. Terus di sini ada silah. Yang mana yang silah? Amanu. Amanu itu artinya silah, sambungan atau sambungnya, perantaranya. Ya, maka disebutnya silaturahim, yang menyambung Bu, menyambung tali ikatan saudara. Ya, di sini silah. Ya. Ada silatul ukhuwah yang masyhur ya. Silaturahim dan silatul ukhuwah dan silatul ukhuwah. Oke. Di situ Bu, amanu berarti di situ silahnya. Di sini ada lagi Bu, an-naru. Ya. An-naru allati. Allati di sini isim mausul Bu. Ibu garis bawahi Bu. Allati isim mausul. Ya. Allati waquduhan nasu. Waquduhan nasu itu silahnya Bu. Ya. Di sini ada juga alladzina amanu fil jannah. Ya, alladzina amanu fil jannah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. An-naru api, ya neraka, waquduhan nas ya. Dia itu menyala-nyala api tersebut ya ketika ada manusia. Ya kurang lebih ada lanjutannya lagi. Alladzina amanu fil jannah, orang-orang yang beriman yang berada di dalam surganya Allah. Lalu berikutnya Bu, ada atof. Apa itu atof? Atof adalah penyambungan dua kata, ya atof adalah penyambungan dua kata dengan huruf atof, di mana kata yang disambung harus mengikuti ma'tuf alaih. Saya buat Bu ya, misalnya gini. Mudah-mudahan ibu-ibu masih tetap sabar dan semangat ya.
biar Ibu nanti bikin PR-nya enak. Ya, misalnya, Udah mulai oleng nih Ustadz. iya, saya juga nih. Ini tadi saya baru selesai online, suruh online lagi nih. Masya Allah. Sehat-sehat Ustadz. Amin, ya Allah. Nah, Bu, ini isim, Bu ya, Muhammad isim. Ada wa nih, Bu. Apa itu wa? Wa yang saya bilang, Bu, itu atof. Atau nyambung ya. Ya, Ibu tulis, boleh. Yang saya garis bawahi, wa atof. Terus kata buku, di sini ada ma'tuf alaih. Yang mana ma'tuf alaih? Ma'tuf alaih itu Ahmad. Ma'tuf. Oh gitu. Ya, alaih. Mudah-mudahan Ibu paham, Bu ya, biar jadi amal jariah buat saya, Bu. Ahmad. Ya. Ini nggak saya kasih tahu sembarangan, Bu. Biasanya kajian spesial doang. Masya Allah. Syukran Ustadz. Ya. Muhammad wa Ahmad. Muhammad tadi isimnya, Bu ya. Wa itu artinya atof ya. Maksudnya atofnya. Dalam bahasa Indonesia wa itu dan. Artinya Iya. dan. Ya, nanti kalau Ibu ikut kelas takhosus, apa bedanya wa dan summa? Nah, itu nanti dipelajari. Karena semuanya, Bu, kalau Ibu lihat di sini ada apa, Bu? Ada wa. Wa dan summa artinya dan. Kok tapi sama artinya sama, intinya beda? Nah, itu nanti kita pelajari kalau nanti MC membuka kelas takhosus binilai ta'ala ya. Nah, Ahmad itu ma'tuf alaih ya. Atau itu adalah huruf nyambungnya, Bu. Muhammad dan Ahmad kan gitu bahasanya, Bu. Betul, Bu ya? Ya. Muhammad dan Ahmad, dan dalam bahasa Arab itu atof, terus Ahmad dalam bahasa Arab ma'tuf Alaih. ma'tuf alaih ya, ma'tuf alaih. Jadi kalau dalam susunan mirip, Bu. Muhammadun wa Ahmadun. Nggak boleh Ibu sebut Muhammadun wa Ahmadin. Ya, ini kalau orang Jawa bilang seenak dewe gitu ya. Muhammadun wa Ahmadin. Wah, ini seenak dewe gitu. Main sembarangan nyebut aja padahal salah. Ya, padahal salah itu, Bu. Nah, di sini, Bu, kata yang disambung dalam i'rabnya. Kalau Ibu lihat di sini ada wa. Wa artinya di buku Ibu-ibu dan. Dan ada fa. Fa artinya apa? Fa artinya maka. Misalnya belajar penting, maka harus semangat. Apa bahasa Arabnya? Ya. Talabul ilmi muhimmun fajtahid. Belajar itu penting banget, maka seriuslah. Nah, maka seriuslah. Maka seriuslah dalam belajar. Summa tadi artinya adalah dan juga. Tapi secara pendalamannya berbeda, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Kalau kelas takhosusnya, nanti insya Allah mulai. Am, apa artinya am? Ya, jadi am ini artinya adalah atau. Ya, am dan au artinya adalah atau. Nah, lalu di sini Bu, hatta. Di dalam Al-Qur'an ada nggak, Bu, kata hatta? Ada. Banyak, Bu ya. Salah satunya adalah di surat Al-Qadar ya. Al-Bayyinah boleh. Al-Qadar juga ada masuk. Tazurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Nah, contohnya di sini, Bu. Ja'a rajulun wa imra'atun. Betul nggak, Bu, yang saya bilang tadi, Bu? Berarti kata yang setelahnya ngikut ya. Ja'a rajulun wa imra'atin atau atan, Bu? Tun. Ya, di sini juga atun ya, berarti atun mengikuti atofnya waw. Yang mana yang atof, Bu? Saya mau tanya, Bu. Ja'a rajulun wa imra'atun. Yang mana yang atof? Wah. Wow, betul, Bu. Betul, Bu. Wow, betul, Bu. Wow ya. Imra'atun. Imra'atun tadi apa, Bu? Saya bilang, Bu. Ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Yang kayak di Imra'atun atau Ahmadun itu adalah ma'tufun alaih. Itu, Bu ya. Lalu berikutnya ada al-istisna. Al-istisna ini artinya menurut bahasa adalah pengecualian. Sedangkan huruf istilah, secara istilah
secara istilah adalah mengecualikan suatu perkara setelah adanya lafaz illa. Ya, atau saudara-saudaranya illa. Ya, jadi illa pun punya saudara, Bu ya. Dia nggak mau sendiri, Bu. Dia pengen hidup bersama saudara-saudaranya, Bu ya. Illa di sini, Bu. Ada contohnya al-lughatu al-arabiyyatu, ya. Ini koti sih. Ini salah, Bu ya. Al-arabiyyatu, Bu, bukan al-arabiyyati, ya. Salah pengetikan. Ibu ganti tadinya kasro jadi domah, Bu. Biar nanti ibu nggak bingung. Coba, Bu, saya sambil meroja, Bu ya. Al-lughatul arabiyyatu. Itu apa, Bu? Tadi kita belajar tadi. Al-lughatul Naat man'ut, Ustaz. arabiyyatu. Oke, pinter, Bu. Masya Allah. Naat man'ut, ya. Naat man'ut. Wasilatun. Wasilatut ta'limi. Apa tuh, Bu? Idofah mudhof ilaih. Idofah. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Litulabi wala yastafidu minha. Nah, ini baru yang kita pelajari. Ada kata illa. Bahasa Indonesia gini, Bu. Al-lughatu al-arabiyyatu, bahasa Arab itu adalah, ya, wasilatun, media atau sarana atau wasilah bahasa Indonesianya. Wasilatut ta'limi, media pembelajaran. Ya. Media pembelajaran litulabi, untuk para siswa. Ya, litulabi untuk para siswa. Ya, litulabi untuk para siswa. Wala yastafidu minha, dan tidak mengambil pelajaran illa, kecuali. Jadi artinya, Bu, illa itu artinya adalah kecuali. Ada, Bu, dalam ayat wa ma Muhammadun illa Rasul. Artinya apa, Bu? Tidaklah Nabi Muhammad kecuali dia adalah seorang rasul. Utusan Allah. Ya? Atau utusan Allah, bahasa Indonesia seperti itu, Bu ya. Misalnya apa namanya? Misalnya gini. Ada 3 Muhammad, ya. Atau nggak usah 3 Muhammad. Ada 3 pelajar, ya. At-tullabu, ya, misalnya dia pinter. Apa pinter? Zaki. Tapi kalau dia ada 3 orang, apa bahasa Arabnya? Azkiya. Azkiya. At-tullabu azkiyaun illa huwa, misalnya. Seluruh siswa di Zoom ini itu pinter semua, kecuali orang-orang yang di mana nggak belajar. Ya, orang-orang yang nggak belajar maksudnya adalah di sini dia. Berikutnya di situ, Bu, ada lagi, ya. Dakhalatul labu. Ya, para siswa masuk ilal fasli illa Ahmadu, ya, kecuali Ahmad. Para siswa masuk kecuali Ahmad. Mungkin Ibu nanti agak sulit adalah istisna sepertinya, ya. Tapi mudah-mudahan nanti Ibu bisa explore, ya, apa itu istisna di Google bisa, ya, Bu ya. Zahabal mutanaziruna ilal musabaqati, ya, ilal musabaqati ini, Bu ya, illa Zaidun. Para debaters, ya, pergi ke kompetisi kecuali, kok najib sih? Di sini Zaid, ya, di sini kecuali Zaid. Ya, ini salah ketik lagi. Ini salah ketik lagi. Yang diminta Zaid, yang dipanggil Najib. Yang dimarah nanti Zaid nih, Bu ya. Yang dipanggil Zaid, yang diminta Zaid, yang datang Najib. Wah, ini kebangetan ini, jadi marah nanti, ya, jadi marah nanti orang-orangnya. Jadi seperti itu, Bu ya. Itu contoh dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tadi ada apa, Bu? Ada mudhof dan mudhof ilaih, ada na'at dan man'ut. Ada inna dan akhwatuha. Ada isim mausul, ya. Ada lagi atof, ada lagi atof. Coba saya minta 3 orang sebelum ditutup, ya, saya minta bikin, ya, kayak tadi, Bu, ya. Misalnya at-tulabu al-jamilu, boleh, ya. At-tulabu al-jamilu Muhammadun, ya. At-talibu al-jamilu Muhammadun. Siswa yang ganteng banget itu adalah Muhammad. Nah, boleh kayak gitu. Atau misalnya Kitabu Muhammadin maujudun, boleh. Ya, coba saya minta
ya 3 orang buat jumlah mufidah sebelum nanti buat tugas di grup masing-masing. Coba siapa yang beranikan diri, nanti saya koreksi. 3 Boleh orang. nanya dulu, Ustaz. Boleh. Ustaz, kalau naat man'ut berarti bisa tanwin ya? Misalnya ashtari, kitaban, jadidan. Itu termasuk naat man'ut? Boleh Bu, boleh. Ya, boleh. Boleh Bu, udah bagus Bu. Itu Ibu sudah ngasih contoh satu. Oh ya, alhamdulillah. Artinya apa Bu? Ashtari kitaban jadidan. Saya membeli buku baru. Bagus ya, berarti Ibu Dewi sudah menyebutkan satu. Ada lagi ibu yang lain mungkin mau menyebutkan yang hadir hari ini? Ayo 2 ibu lagi. Nggak salah nggak apa-apa Bu. Salah kita perbaiki insya Allah. Kita sama-sama belajar hari ini Bu ya. Saya masih bedain antara idhofah sama naat. Berarti kalau naat itu kata awal harus sama dengan kata akhir. Kuaitnya ya. Kalau awalnya enggak Bu. Enggak. Kalau idhofah itu kata awalnya pasti diawali dhammah. Naat itu atau fathah. Yang naat kata awal yang naatnya selalu sama. Naat selalu sama. Maka rumusnya kalau naatnya tanwin, maka man'utnya juga tanwin. Kalau naatnya tidak tanwin, maka man'utnya juga tidak tanwin. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Ayo ada lagi yang mau mencoba ibu-ibu? Masya Allah. Barakallahu fikum ya Sayyidah Dewi. Laqad yani hawata zikra al-jumlah al-mufidah di hadzal yaum fil jumlah al-ismiyah. Barakallahu fiki. Wal akhar hal mungkin yani ahadun? Ana Ustaz. Tafadhal masmuki? Sumayyah. Tafadhal ya Sumayyah. Zahratun jamilatun. Masya Allah, mumtaz ya. Zahratun jamilatun itu sudah jumlah mufidah tuh. Ya. Apa artinya zahratun jamilat? Belum. Boleh nggak apa zahratun jamilah? Maksudnya bunga apa aja ya? Bunga mawar yang mungkin telinga dilihat itu adalah indah semua, boleh ya. Kalau dimaksud adalah itu. Sudah bagus. Tapi kalau misalnya ada bunga mawar yang dituju, maka bunyinya gini, az-zahratu jamilatun. Kasih alif lam depannya. Nah, itu sudah bagus. Atau misalnya boleh gini, zahratun jamilatun fi baiti. Boleh. Bunga mawar yang indah itu berada di dalam rumahku. Nah, itu juga boleh. Barakallahu fiki ya Sumayyah. Ijabatuki mumtazah wa jamilah. Asallallahu azza wa jalla an yuyassir umuraki biidznillah ta'ala ya Sumayyah. Ya Sumayyah. Amin. Talib akhar. Afwan. Talib akhar. Tafadhal. Saya Ustaz Maria. Maria. Tafadhal ya Maria. Ja'a usrati illa ammi. Bagus. Mumtaz. Barakallahu fikum. Bagus ya. Jumlahnya sudah bagus ya. Itu kalau nilai insya Allah 90 ya. Di sini yang kurang adalah karena ada usroti, maka di sini ja'at ya, ja'at usroti illa tadi siapa? Ammi. Illa ammi ya. Seluruh keluargaku datang ya, seluruh keluargaku datang kecuali pamanku. Nah, jadi seluruh keluargaku datang, seluruh keluargaku hadir datang kecuali itu adalah pamanku. Itu sudah bagus. Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah jam 21.20. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Ikhwannya illa apa Ustaz? Itu nanti Bu, kita bahasnya illa dulu. Ya. Sabar Bu ya. Nanti insya Allah nanti kalau ada kelas takut boleh. Ya silakan. Tadi tanya nih mau mastiin aja. Jadi kalau misalnya kalau ada alif lam tak diakhiri tanwin, ya kan? Iya, kalau ada alif lam nggak diakhiri tanwin, betul. Terus? Kalau ada alif lam tidak diakhiri tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam diakhiri tanwin. Iya Bu. Kalau jadi gitu, Bu. Kalau gini migorofatun ustad gitu. Oh, kalau itu berarti dia pakai idhofah.
Karena ada alif lam. migrofa, bukan, Karena karena migrofa itu kan gayung. Heeh. Kira-kira ustadz sifat bukan, Bu? Ustadz, iya. Bukan. Isim. Bukan, berarti dia Isim. bunyinya gimana, Bu? Migrofatu Migrofatu ustadzin. ustadz. Oh, gitu. Oh ya, karena dia sifat ya jatuhnya ya. Isim ya. Ustadznya isim. Idofah. Iya, idofa. Iya. Isimnya yang digabung dua isim gitu ya, Ustadz? Ini nge-freeze ya. Halo? Ini saya yang nge-freeze atau? Iya, Ustadznya ya. Oh. Ustadz. Dua-duanya isim, Bu. Ya. Ya. Tetap keluar. Oke. Maaf Bu ya, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba keluar. Ya, Ya. Jadi gimana tadi Ustadz? Karena si Ustadznya itu bukan ini ya, bukan kata sifat ya Ustadz? Iya betul Bu, bukan sifat. Kalau sifat tadi apa aja Bu? Bagus, indah. Ini karena isim terus menerangkan gabung dua isim ya Ustadz ya. Jadi harus tidak dipakai tanwinnya gitu ya. Iya, dia jadi mudhof ilaih Bu. Ya. Misalnya, jadi sama-sama kayak kata benda ya digabungkan ya. Betul Bu, betul banget, betul banget. Ya, betul banget Bu, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Oke, itu mungkin sedikit Bu ya. Insya Allah kita lanjutkan ya dengan tugas ibu-ibu ya.